Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Amta Forecast malam hari ini yang tidak bersama kita ya, yang sedang jalan-jalan ke Labuan Bajo. Jadi malam ini hanya saya, kita hanya membahas Amta Forecast saja, saham-saham yang akan kita keker melalui aplikasi Amta Marvel ya. Oke, kita masuk saja. Kita mulai dengan melihat market ya, yaitu IHSG. Kita lihat di chart ini ada resisten kuat. Ini sudah cukup lama ya, sudah 2 bulan resisten kuat ini menahan pendakian indeks, dan mendekati resisten ini indeks memang tertahan lalu turun. Nah, kita ingin tahu hari ini kan ada sedikit rebound tuh. Kita ingin tahu apakah reboundnya itu berarti atau hanya technical rebound ya. Kita pecah ke 1 jam. Dan di 1 jam kita melihat ternyata ada tahanan di sini. Apakah ada tahanan tambahan? Ada ya, tahanan tambahan ya. Jadi dari chart 1 jam saja itu sudah kurang bagus. Coba kita lihat di chart 15 menit untuk melihat area sini apakah ada demand ya. Ya, ternyata ada demand di area tadi yang dilingkarin 2 hari berturut-turut. Jadi kalau toh dia naik, itu akan tertahan di sekitar sini ya, 7.100 juga sekitar situ ya, karena dari tanggal 27 kemarin 7.100 itu memang menjadi resisten yang cukup kuat ya. Itu harus ditembus dulu kalau kita mau ke 7225. Jadi sekarang kita berpikir ada tahanan baru ini dengan resisten di 7.100 ya, sekitar situ 7.095. Nah, kita bulatkan 7.100 ya. Nah, tadi ada tahanan di sini. Kenapa kita nggak terlalu menggunakan ini? Karena dia sudah tembus ke atas ya. Jadi harusnya dia waktu indeks masih di sini adalah demand ya. Waktu dia tembus ke bawah berubah menjadi resisten, tapi bukan selling pressure. Jadi kita hanya menggunakan area sini sebagai support resisten biasa. Berbeda dengan yang ini ya. Ini menjadi resistance dan tekanan jual ya, selling pressure. Maka ini akan menahan pendakian jika tidak ada demand yang baru. Kalau kita zoom dikit, nah ini ada demand baru yang masih valid, belum pernah ditembus ke bawah. Maka kita berharap ini masih akan mendorong sampai sekitar 7.095 sampai 7.100. Jadi untuk indeks seminggu ke depan terbatas ya pendakiannya. Mudah-mudahan tidak ada selling pressure baru, dia bisa lanjut koreksi lagi ke bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke saham pilihan. Nah, kita akan mencari yang bottom fishing ya, karena banyak sekali yang turun hari ini. Kita cari yang turun tapi masih punya peluang rebound atau rally, bukan sekedar technical rebound. Kita coba ya, di short sudah berdasarkan bottom fishing, lalu kita short bar since. Jadi yang 0 ini maksudnya hari ini ya. Nanti kalau ada angka 1 itu berarti kemarin, 1 hari yang lalu. Nah, kita lihat nih untuk Akra ada bottom fishing ya. Coba kita lihat, kita zoom. Ada demand yang terdekat ya. Lalu di sebelah sini kita nggak tahu nih apa nih, sekitar tanggal 28 kali. Coba kita pecah untuk melihat tanggal 28 itu apa. Kita zoom. Oh, ternyata demand ya. Demand tuh di sekitar tanggal 28 ada demand, lalu ada demand baru lagi di tanggal 1 ya. Nah, coba kita zoom lagi, apakah ada demand baru? Nggak ada ya, yang ada resisten. Ini tadi ya, yang ini nih terutama nih, zoom dikit. Nah, ini terutama resistennya. Resisten itu masih kalah besar dengan demand ini. Jadi memang dia turunnya ya tertahan ya oleh demand ini. Lalu ada demand yang di sini lagi, berarti ini akan menjadi support yang kuat nih area sini, yaitu 1460 sampai 80. Jadi kita bisa berharap meskipun ada penjualan, pullbacknya paling sekitar 1460-480 ya, sebagai saat kita bisa buy on weakness kalau harga turun ke situ. Tapi kalau mau beli sekarang juga boleh, ada risiko kena floating loss aja sedikit nanti ke sini ya. Jadi Akra oke karena demandnya besar ya. Oke, berikutnya kita lihat Amar. Nah, Amar kita zoom dulu, ada demand tapi supportnya belum ketangkap ya. Kita pecah dulu untuk
bisa ketangkap yang support nih. Nah, ini area demand tapi luas sekali ya. Ada demand lagi nggak di bawahnya? Oh, nggak ada. Jadi demand yang besar itu hanya yang ini, dan ada selling pressure, makanya dia koreksi ya. Tapi masih gedean demand tuh kayaknya. Nah, coba kita lihat. Ini yang lebih pendek, ada demand lebih besar, makanya dia rebound. Oh, ada selling pressure. Ini bukan selling pressure ya, karena sudah ditembus ke atas, jadi hanya resisten biasa. Kita bisa abaikan, kita pakai ini nih. Demand besar, ada selling pressure sehingga turun. Dia rebound ya di support ini ya. Nah, karena ini lebih kecil, kita berharap ini menang yang naik, dorongan naiknya menang ya, demandnya menang. Jadi kita bisa boleh coba buy on weakness ini aman ya. Silakan ini untuk aman. Tapi kalau kita penasaran, kita cek yang 5 menit yang lebih kecil lagi. Kelihatannya itu nggak ketangkap ya sebagai selling pressure. Ini yang selling pressure. Ya, demandnya mana nih? Oh, gede sekali demandnya. Jadi benar ini support yang kuat. Oke, silakan untuk aman. Nah, berikutnya masih bottom fishing BDMN. Bottom fishing ya. Bottom fishing itu berarti besok hari Senin dia biasanya rebound ke atas ya. Nah, kita mau cek ini selling pressure-nya kalah dengan demand-nya. Kita mau pecah untuk lihat yang terdekat nih. Ini apa nih? Itu selling pressure ya. Ini bukan nih. Udah tembus ke atas. Coba kita zoom. Nggak ketangkap ya, cuma selling pressure yang ketangkap. Kita lihat yang 15 menit. 15 menit sudah jualan terus, berarti peluang rebound besok hari Senin untuk BDMN pupus ya, karena ini akan langsung turun lagi ke bawah membentuk bottom fishing. Nanti selanjutnya kita tinggal lihat apakah muncul demand ya setelah dia turun ke bawah. Jadi BDMN jangan dulu ya. Berikutnya Maya. Maya ada bottom fishing udah 2 kali nih. Nah, hari ini ada volume gede banget, kita mau lihat. Cek di chart 1 jam. Waduh, gede banget ya selling pressure-nya. Kita pastikan lagi di chart 15 menit. Gede sekali ya. Di 5 menit pun kelihatannya akan besar nih. Iya. Jadi jangan ya, ini sudah selling pressure gede. Ini sudah ditembus ya 3 kali di bawah ya. Memang setelah market tutup, tapi ya kelihatannya begitu sih. Coba kita zoom lagi. Ini 1 menit nih paling kecil nih. Kalau gede banget di atas harga terkini berarti ya udah benar ya ditembus ya beberapa kali di bawah. Jadi ini berubah menjadi resisten, tadinya demand, ternyata ada yang jualan, maka ditembus terus ke bawah, dan jualan ikannya berturut-turut nih jualan lagi ya. Iya, makanya ditembus. Jadi untuk Maya jangan dulu ya. Berikutnya NISP. Ini ada bottom fishing juga, apakah dia akan rebound ke atas? Memang di area demand ya, kita pecah dulu untuk lihat volume gedenya itu apa. Ini selling pressure. Oh, ini gede sekali nih. Jadi kalau ini gede banget ya itu ya. Coba lanjut lagi. Iya, lebih gede ya. Jadi kelihatannya ini nggak bisa dianggap rally ya, mungkin hanya technical rebound. Jadi kalau misalnya dia turun ke sini hanya technical rebound biasanya 2 hari. Kalau bottom fishing-nya muncul di daily ya. Jadi ini biasa hanya rebound 2 hari, berarti hari Selasa sudah harus jual. Beli hari Senin, jual Selasa ya. Untuk NISP ya hati-hati, kecuali kalau muncul demand yang baru ya. Oke, itu untuk NISP. Bull sekarang. Bull ada demand cukup besar ya, ada 2. Nah, kita mau pecah lagi di 1 jam. Wah, 1 jam kelihatan jualan ya hari ini ya, 2 lagi gede, berarti jangan ya, ini bakal membentuk bottom fishing berikutnya. Bottom fishing terakhir tidak akan efektif ya, ini akan muncul lagi bottom fishing berikutnya, jadi jangan dulu, malah bisa-bisa tembus nih spot. Intinya adalah jangan dulu ya. Bumi ada demand ya 2, tapi selling pressure-nya gimana? Coba kita zoom. Ada selling pressure tapi kalah gede ya, cuman ini masih nempel nih, jadi kita harus pecah, jangan lihat daily. Ada demand dengan supply-nya nempel banget.
Nah ini demand juga, tapi masih kalah sama selling pressure, makanya dia terus turun, tembus ke dalam demandnya. Nah ini kan lebih gede daripada area dari selling pressure-nya. Tetapi kalau selling pressure bertambah terus, nah ini bertambah terus ya. Jadi dua ini selling pressure, bisa demand ini kalah ya. Demand yang di sini nih kalah nih. Ini tambah ini tadi ya. Jadi lebih baik jangan dulu, karena bisa jadi dia turun ke bawah sini, area sini. Kecuali nanti muncul demand baru, baru kita akan lirik lagi. Jadi untuk bumi jangan dulu. Berikutnya Demas. Nah ini lihat nih, ada volume gede banget nih. Tanggal 26 sama hari ini. Kita cek. Gedean area demand 15 menit. Coba kita zoom. Oh masih gede sekali ya demandnya ya. Coba kita cek 5 menit, karena itu terlalu lebar walaupun gede sekali demandnya. Kita zoom. Itu gede ya, demandnya gede nih, ada 2. Jadi untuk Demas oke. Ini bottom fishingnya bisa efektif ya, bisa rebound mulai hari Senin. Silahkan ikutan Demas. Berikutnya Era. Ini ada bottom fishing, kita zoom dulu, tuh gede banget tuh selling pressure di atas, tapi masih jauh ya. Oh nambah lagi selling pressure, makanya gagal tembus ya. Ini demandnya, kalau ini demand ini kecil nih dibandingkan ini, jadi kelihatannya kalau tuh naik ya tertahan di sini. Jadi terbatas. Jadi kalau mau ikutan 2 hari jual nih. 1, 2 harus jualan ya. Ini juga nanti 1, 2 harus jualan, karena ini resisten kuat sekali. Kecuali muncul demand gede banget. Jadi untuk Era silahkan ikutan, terbatas. Kenaikannya 2 hari langsung jual. GGRM. Kita zoom dulu. Ini udah nggak berlaku demandnya karena udah ditembus beberapa kali di bawah. Ini masih berlaku karena close-nya belum tembus kelihatannya. Selling pressure kecil, tapi kita harus pecah dulu ya, karena itu terlalu luas area demand yang kita coba zoom. Apakah di bawahnya ada lagi? Oh nggak ada ya, semuanya demand yang dibiarin tembus ke bawah ya. Pasti karena penjualan sudah mulai dari sini nih. Jualan tuh ada 2 kali. Ada jualan lagi, sebelumnya ada nggak? Oh, itu yang gede, dan ini yang gede ya. Jadi ini demandnya kecil sekali, jadi akan terbatas ya. Untuk GGRM jangan dulu ya. Demandnya kecil dan resistennya dekat banget. GDST kita zoom dulu. Ini kelihatannya oke banget, tapi ada volume gede banget nih di sini. Kita cek dulu ya, langsung aja di 5 menit. Ya, di 5 menit itu memang sell ya. Jadi yang terakhir itu jualan, maka dia akan pullback dulu. Ya, tuh jualannya, maka dia akan pullback dulu. Kemana pullbacknya? Coba kita lihat 1 jam. Ke sini ya. Jadi ke area sini nih, ini agak lebar, maka cocok kalau kita coba di tengah-tengah dan di paling bawah ya. Paling bawah berapa? Yang paling bawah adalah 206, berarti tengah-tengahnya adalah sekitar 30, 15, berarti 26 tambah 15 sekitar 20 ya, 220 di sekitar sini nih spotnya ya, dekat-dekat sini juga. Jadi tunggu aja dulu sampai di sini, lalu kita mau langsung ambil boleh, atau tunggu sampai ada demand yang baru ya. GDST jangan dulu. Wah, market banyak yang bagus nih. Berikutnya Hill. Nah, ini demand ke sini. Ini selling pressure, ini kecil ya, berarti ini masih akan turun sampai di sini ya. Kita nggak ketemu demand baru yang gede ya. Ini udah kalah nih dengan selling pressure, makanya mentok di sini. Ada selling pressure, sudah ada di sini siap menahan dan langsung turun ya. Jadi tunggu aja sampai ada demand baru ya. Dia bisa pullback sampai ke 1450 sekitar situ. Jadi Hill jangan dulu.
lead. Nah, ini lebar ya, perang di antara pembeli dan penjual. Kita pecah dulu di 1 jam untuk bisa melihat yang terdekat ada demand dan di atasnya ada nggak selling pressure. Wah, dekat ya. Jadi jangan dulu, ini akan berat nih ya. Memang udah mulai berhenti di sini ya. Ada demand tapi mulai berhenti di atas tadi karena ada selling pressure gede banget tadi. Ya, itu gede banget. Jadi jangan dulu. Berikutnya rise. Nah, ini kayaknya bisa jadi menarik nih. Tapi ada gede banget nih. Apa nih, kita cek di 15 menit aja langsung. Oh, lebih kepada selling pressure ya di sini ya. Berat sekali. Coba lihat 5 menit, kelihatannya memang akan berat. Iya, berat ya. Jadi untuk rise jangan dulu. Berikutnya SDMU. Bottom fishing, jual di hari kedua. Kalau dijual di open ya untung, tapi kalau nggak di open ya tipis sekali ya. Jadi untuk ini jangan dulu ya, kita pecah dulu, coba cek apakah ada ketemu. Wah, gede sekali selling pressure-nya ya. Jadi jangan untuk SDMU. WIIM. Nah, kita zoom. Ada selling pressure yang gede apa nih? Cek di 15 menit. Yang di bawah tadi apa tuh? Oh, demand mana tadi? Ah, ini demandnya. Jadi ini jual, memang cukup gede, tapi ini gedean demand ya, makanya dia berhenti di sini. Nah, kalau kita mau langsung masuk bisa karena sudah ada demand yang baru nih kayaknya nih. Langsung demand yang baru ditambah demand tadi itu mungkin oke. Kalau mau tunggu demand baru lagi yang cukup besar boleh. Kalau mau coba spekulasi sedikit ya, dengan andalan demand yang tadi yang jauh di belakang tuh, itu juga, nah ini juga boleh ya, yang tadi mana tuh, ini dengan target sekitar 850 nih. Silakan WIIM. Berikutnya udah habis nih ya, yang 0 tinggal indeksnya ini, yang kemarin semua nih, yang 1 yang 2 hari lalu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Saya cek dulu di stock requestnya. Oke. Antam ya, Antam dari Pak Alek. Kita bikin daily dulu. Antam, ada demand. Nah, ini volume gede ini apa, kita cek dulu ya di 5 menit aja. Kalau hari terakhir belum kebaca, lihat di 1 menit. Oh, demand, tapi ini ada volume gede banget. Resiko itu sebagai selling pressure ya, tetapi melihat ada demand di sini, ini bisa berlanjut sampai ke 2030 ya, 2030 targetnya. Kalau tuh ada pullback paling ke 1880 sekitar situ, lalu targetnya di 2030. Silakan di Antam, Palek boleh diikutan. Astra dari Parif. Nah, itu ada demand juga nih gede. Ada selling pressure, ketahan turun. Ada demand baru nggak? Oh, selling pressure malah ya. Coba pecah di 1 jam. Ini ada demand hampir mirip dengan ini tingginya ya. Coba sebelumnya ada nggak? Oh, ini closingnya masih di dalam ya, nggak di bawah, jadi masih bisa dipakai nih demandnya. Jadi demand ini tambah ini tadi bisa oke banget. Nah, ini tahanannya. Jadi kalau beli di asal sekarang level cut lossnya kedekat banget ya, 6350 ya. Targetnya di sekitar 6900. 6900. Jadi trading plan-nya cukup worth it. Cut loss-nya kecil, targetnya cukup jauh di atas. Silakan di Astra. Berikutnya BFIN, Pak Alex. Demand-nya gede. Kita mau tahu ini apa, lihat di 1 jam. Ini ada selling pressure ya. Selling pressure, ada lagi nggak?
Itu demand tapi udah tembus atas bawah ya, nggak berlaku. Ada selling pressure tuh. Ini demand masih berlaku tapi kecil ya. Ini apa sih? Coba cek tanggal 1. Oh, selling pressure ya. Jadi bisa berlanjut turun. Untuk BFN jangan dulu ya, ini masih pullback lagi ke bawah ya. Ditunggu dulu. Mungkin nunggu bottom fishing kayak gini baru rebound. Itu pun belum betul-betul uptrend, jadi mungkin dianggap sideways dulu, berarti bottom fishing muncul lalu beli untuk jual 2 hari kemudian. Tunggu bottom fishingnya. Sekarang BFIN, Bird dari Pak Toto. Oke, nanti kita lihat hot bandarnya nih Pak Iqbal. Nah ini Bird oke nih, nggak ada perlawanan penjual ya, jadi langsung aja ikutan, nggak perlu intraday, udah jelas nih nggak ada perlawanan penjual. Ini juga bakal ditembus nih karena kalah ya kekuatannya dengan demand. Silakan ikutan Bird nih, bandarnya mantep banget nih. Silakan ikutan Bird. Pak Robi BRMS, coba kita zoom. Nah itu demand ada 2 ya, ada jualan nggak? Ada kecil, tebak ya di hourly jualan. Oh udah dibiarin tembus ya demand ini ya, coba diatur. Ini udah biarin tembus ya. Jadi kalau secara intraday ini nggak kepake nih demandnya, berarti kita harus pakai yang terkini. Yang terkini masih jualan ya, berarti jangan dulu untuk BRMS ya. Berikutnya Elsa dari Pak Hadi. Nah ini lihat yang terakhir dulu nih. Sebelumnya sih udah oke ya demandnya. Tuh ada selling pressure, ini ada gede banget belum ketahuan. Demand. Jadi silakan ikutan untuk Elsa ya. Belum selesai nih, lanjutnya naik. Kalau kita mau pakai Fibonacci extension bisa kita coba ya. Forecast targetnya nih. Biasa kan dari bottom sini. Tarik ke ini nih. Targetnya di 410 ya. Dikit lagi ya. Silakan ya Elsa, target 410 ya. Kalau dia lanjut lagi, target berikutnya di 475 ya. Itu extension kedua. Silakan untuk Elsa. EMTK dari Pak Alex. Aduh sayang ya, berat dengan resistance weekly yang gede. Coba kita pecah di 15 menit langsung ya, jualan juga di atas. Jadi jangan deh, jangan ya, ini jualan 2 kali iya, jangan. Ini jualan ya, ini jualan juga, jadi jangan. Ini sebetulnya tadinya ini demand, ini tadinya demand, dibiarin tembus ke bawah karena ada yang jualan 2 kali. Jangan dulu untuk MTK. ICBP Pak Toto. Demand, nah ini ada gede banget nih, apa tuh? Coba cek di 1 jam. Oh, demandnya biarin tembus ya, berarti harus lihat yang terkini. Demand, masih perang dengan selling pressure di sini, berarti akan belum jelas. Jadi jangan dulu untuk ICBP ya. Jangan dulu. Ini masih bisa ada pullback lagi ke bawah. Oke, berikutnya INKP dari Pak Toto. Wah, ini yang kayaknya oke nih. Lihat nih volume terakhir gede apa? Iya, masih lanjut ya. Silakan nih NKP targetnya di mana? Coba kita pakai Fibonacci extension lagi. Dari sini ya. Tarik. Aduh, dikit lagi nyampe, tapi kalau masih tembus berikutnya di 11.500 ya, 11.500 nih NKP. Oke, silakan yang mau ikutan dengan target di sini, tapi hati-hati di berapa nih, 10.500 kali ini ya, 10.500 kali ini. Oke, untuk NKP ya. ITMG Pak Hadi. Kita zoom, dapat demand. Nah ini ada volume gede banget nih, kayaknya apa nih,
Gede banget demandnya. Lihat di 5 menit, karena itu masih nempel demand sama supply-nya. Mulai sulit nih, kita harus zoom berarti, karena ini menembus 2 kali ya. Zoom, dapat demand cukup besar. Nah, targetnya di 438 ya, 43840, nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh nih, berarti karena terbatas mendingan nggak usah ikutan, nanti profitnya nggak cukup gede ya. Ini masih sideways ini, berarti jangan dulu ya. Ini kita curigai tadi berat ya antara selling pressure dengan demandnya. Berikutnya KRYA. Iya, balik lagi ke atas. Bu Erna nih balik lagi ke atas nih Bu Erna. Oh, masih perang tapi ya antara demand dengan supply. Kalau dipecah 15 menit masih demand yang lebih dominan ya tadi, yang ini sama yang ini ya. Nah, selling pressure-nya kecil tuh di atas tuh. Coba dibikin 5 menit mungkin akan lebih terlihat jelas. Ya betul, masih lanjut. Ini ada turun gede banget tapi market udah tutup di jam 15.10 ya. Jadi untuk KDA ini masih lanjut ya, walaupun dia rebound nih, masih lanjut. Ini kalau balik badan nih berarti naiknya bakal cepet sekali nih ke atas nih, karena di bawah 5 hari kalau balik badan itu kenaikannya kencang. Kita zoom ya, kita zoom lagi. Iya kan, masih nih nambah barang di hari ke 4 atau 5. Memang ada selling pressure, tapi kalau bertambah terus bisa tembus ke atas. Silakan ya KRYA. Berikutnya LSIP dari Pak Arif. Oh, ada demand. Ini akan berat memang, jadi hati-hati aja ya di 1170, hati-hati. Iya, nggak terlalu menarik sih bagi saya, cuma 7% trading range ya. Oke, berikutnya MAPI. Kita zoom lagi. Oh, tambah barang. Iya, ini ada pullback. Coba kita lihat pullbacknya sampai kemana. Kelihatannya udah selesai nih harusnya nih pullbacknya nih. Iya, banyak banget demand di area sini ya. Silakan ikutan MAPI. Senin harusnya dia rally ya, harusnya dia rally nih ke atas. Berikutnya Medco. Waduh, nambah barang terus juga nih. Betul, nambah barang terus. Coba volume yang terakhir yang gede itu apa nih? Satu biji gede nggak ketahuan dia di 1 menit. Demand. Jadi silakan Medco. Memang dia sudah cukup tinggi ya, tapi belum selesai nih penakian nih. Belum selesai. Silakan. Berikutnya PNLF. Wah, jangan, ini kelihatan banget jualan semua gede lagi. Jangan. PTBA Pak Hadi. Nah, ini ada demand tapi ada selling pressure juga ya. Kita pecah di 1 jam deh untuk melihat. Demandnya terlalu lebar ya. Di 15 menit mudah-mudahan ketangkep. Ada demand tuh, selling pressure jauh di atas. Coba di bawah lagi dapatnya. Gede banget itu. Jadi harusnya di area sini kuat nih. Lalu ditambah yang terakhir ada demand. Mana tadi demandnya? Ada demand, ini kelihatannya bakal tembus karena ada yang tadi di belakang gede. Targetnya sekitar nggak jauh juga ya, cuma 3880 sekitar segitu ya. Ya kurang menarik sih kalau untuk targetnya ya. Berikutnya SMGR. Yes, tambah barang, ada volume gede terakhir, coba cek. Cek di 1 menit. Ada nggak demand kuat? Ini demand biarin tembus semua ini. Udah 2 kali demand biarin tembus, berarti ada sesuatu kenapa big player membiarkan ya. Jadi bagusnya tunggu dulu
takutnya nih pullbacknya cukup jauh nih ke sekitar 7.900 ya, jangan dulu nih. Ini low-low-nya ini bakal ditembus nih kayaknya. SMGR kita tunggu. Berikutnya SRAJ. Waduh, segitu. Nama barang terus, ini suspend. Suspend benar. Naiknya nggak kira-kira sih suspend ya, jadi jangan dulu. Nggak usah dilihat dulu. Yang udah keburu beli ya, mudah-mudahan suspendnya nggak diikuti dengan ARB ya, seperti yang biasa terjadi. Untuk SRTG berat ya, resistennya gede banget, selling pressure-nya. Telkom. Waduh. Nah ini ada volume gede nih 3 hari terakhir. Kita lihat di 15 menit. Ada demand lagi nggak? Aduh, ada sih demand ya. Yang gede terakhirnya apa nih? Lihat di 1 menit deh. Belum ketahuan ya. Tapi dengan banyaknya demand di bawah tadi, harusnya ini memang lanjut ke atas ya. Targetnya mungkin sekitar 4230 sekitar situ. Jadi nggak jauh-jauh ya. Karena kalau dilihat daily, dia harus tembus ke atas 4170 dulu di volume gede ini. 4170 hanya baru akan oke banget bisa mencoba ke 4600 ya. Jadi jangan dulu nih, kecuali yang tadi jangka pendek ya. Yang jangka pendek gimana tadi, yang 5 menit. Jam ya? Iya 1 jam ke 4230 ya, 4230 TP nya udah dekat sih, 4210 ya, nggak menarik nanti. Oke. Berikutnya WG. Waduh, ini juga jualan terus, demandnya kecil sekali, jangan ya WG. Wins. Coba lihat, ada volume gede, tes dulu itu apa. Demand dengan selling pressure yang ini nih, khawatirnya nih akan berperang ya. Ini selling pressure bener valid, demandnya cuma 1, jadi bisa jebol lagi ke bawah nih. Jangan dulu ya, kecuali muncul demand yang baru. Ini yang terakhir ada demand tapi kecil nih, kecil sekali ya. Jangan. Untuk Wins jangan dulu, tunggu ada demand baru yang gede. Wood. Ini gede banget nih, apa nih? Langsung di 5 menit. Ya gede. 15 menit. Ya gede. Selling pressure kecil ya. Ininya demand nih, tadi kita udah lihat. Jadi Wood silahkan ikutan. Mudah-mudahan nih demand yang cukup kuat untuk mendorong ke 520 ya. Cukup menarik nih Wood, silahkan. Oke, pertanyaan Bapak Ibu sudah habis. Kita sekarang masuk ke Explore Hot Bandar ya. Go. Barsins. Nah, Bird. Udah ya tadi Bird. Udah. Berikutnya INTP belum. INTP belum. Aduh, udah kecampur sama ini. Coba lihat explore yang apa tadi, bottom fishing ya. Explore bottom fishing. Belum. Oke. Kita cek di 5 menit nih untuk lihat volume terakhir tuh Mas. Ini kayaknya harusnya lanjut ya, baru break sih. Coba di zoom. Aduh, itu ada volume gede sekali apa ya. Demand ya, gede banget tuh ya, demand. Oke, berarti ini lanjut. NTP lanjut kemana nih? Nah, ini cukup menarik nih. Kalau ini kita pakai sebagai Fibonacci extension tuh cukup jauh ya. Ini di
10.000 9,5. Oh, karena trading saya kecil ya, makanya nggak jauh-jauh juga. Jadi TP berikutnya 10.000 9,5 kayak tadi ya. Iya, 10.000 9,5 ya, sekitar situ. Silahkan sih kalau mau INTP ya. Berikutnya sorry bentar. TICE. Oh, ini ada volume gede nih, kita cek. Oh, tapi di suspend ya, jangan deh, nggak di ARB nya. Berikutnya DSNG. Nah, masih out bandar nih. Oh, ini cakep nih kayaknya nih. Wah, ini mau udah cakep nih, nggak perlu dilihat di intraday udah pasti cakep. Nah, ini kita bisa anggap bakal ditembus nih Fibonacci retracement. Ini kan ada nih, tapi lebih berarti yang ini nih. Ini aja kita pakai dari bawah sini ke sini ya. Ini dikit lagi di 610, target berikutnya sekitar 6 berapa nih, 690 ya, 690-an target berikutnya. Jadi silakan nih untuk DSNG bagus. Berikutnya Elsa kayaknya udah tadi. Energi kayaknya belum tadi. Energi ya, energi belum. Kita cek dulu energi, kita zoom ya. Ini pullbacknya kemana nih? Coba kita lihat di 15 menit. Harusnya pullbacknya nggak jauh-jauh lagi dari 374 nih, sekitar sini ya. Bisa beli ikutan sekarang atau nunggu 374 juga sama aja, nggak beda jauh. Silahkan nih untuk energi, mantap, cakep. Berikutnya hot bandar CMNT. Kita zoom. Oh, ini gede nih. Iya, ini gede ya, ini pasti kalah. Jadi silahkan ikutan, targetnya di mana nih? 1020 ya, 1020. Silahkan nih CMNT hot bandar. Berikutnya BTPS. Ini ada volume gede banget, kita cek dulu. Ini demand dibiarin tembus ya, ketahan sama demand yang di sini. Coba kita cek lagi ada selling pressure nggak? Oh, enggak, adanya demand. Demandnya juga gede nih. Silahkan di BTPS nih hanya pullback ya, kelihatannya hanya pullback. Iya, hanya pullback. Silahkan ikutan BTPS. Targetnya ada nggak resisten di atas? Nggak ada loh. Sekitar sini lah. Di 3990 ya, lumayan. Silahkan di BTPS. Berikutnya SRAJ sudah tag belum? Menarik. Coba kita pecah di 1 jam. Ya, gede. Ini selling pressure-nya lagi perang. Ada nggak demand baru? Ada ya, demand baru, makanya katakan di sini. Jadi silakan aja nih ikutan nih. Selling pressure-nya agak setimbang ya. Jadi karena setimbang tadi demand sama selling pressure-nya bagus, kita tunggu ada demand baru ikutan ya. Baru ikutan karena ini perangnya antar bandar nih untuk teh. Tadi kelihatannya menarik, cuman ternyata yang nggak kelihatan ini ada selling pressure-nya juga. Oke, untuk teh tunggu dulu. Berikutnya Arto. Ini kayak pasti selling pressure-nya nambah terus nih. Tuh ya, nambah terus. Jadi jangan dulu ya. Ini bisa ditembus nih supportnya. Ini selling pressure-nya banyak tadi di sini. Untuk Arto jangan dulu. Berikutnya Acas. Acas sudah bukan. Masih hot bandar terakhir ya. Nah, ini kayaknya menarik nih. Coba 15 menit. Ada selling pressure gede ya.
Oh iya, baru ketahuan tuh kesingkap. Jadi Aces jangan ya. Ternyata di sini banyak selling pressure gede. Berikutnya BJBR. Oh, ini menarik. Ah, ya. Ini bisa ke 1450 nih. 1450 nggak jauh-jauh. Trading di sini kecil banget, 3,8%, nggak menarik banget. LPPF. Nah ini mantap, tambah barang terus. Ada selling pressure kecil. Coba kita cek di 1 jam. Yang kecil ya selling pressure ya. Coba kita zoom. Ini demandnya masih valid, cakep. Silakan ikutan untuk LPPF. Berikutnya habis ya, hot bandar habis. Oke, kalau gitu sudah selesai teman-teman. Oh ini ada nih, sebentar di chat ada energi udah, MDKA belum ya. MDKA oh udah kayak tadi ya, MDKA. MDKA di kita lihat volume terakhir. Oh masih lanjut nih. Iya ya, masih bisa lanjut nih. Untuk MDKA ini mungkin akan ketahan ya. Oh bukan, ini yang selling pressure benar ya, naiknya tinggal dikit lagi sih, 4150 ya. Silakan yang masih ikutan, terbatas ya di 4150 untuk MDKA. Dan saya udah, Medco udah, INDX coba INDX problem tadi. Iya, jualan gede banget, jangan dulu untuk indeks. Terakhir Cleo. Oh ini rekomen saya nih, gundul ada yang jualan 2, jatuh ke area demand. Coba kita lihat apakah area demandnya kuat. Zoom. Oh cukup kuat ya, mudah-mudahan ini nggak jebol ya. Kalau selling price-nya bertambah terus gitu bisa jebol nih. Dipantau ya, dia udah di bottom banget nih, 660. Jadi kalau mau masuk ya risikonya kecil ya, 660 itu kalau ditembus ke bawah cut loss, tapi targetnya masih istilahnya masih sky is the limit kalau memang ini bagus ya di area ini. Oke, sudah habis. Kalau gitu terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga seminggu ke depan memang akan berat, tapi ada beberapa yang kelihatannya bagus ya.